Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Masih ingat dong dengan film Greenland tentang sebuah meteor pemusnah dinosaurus yang kembali menghantam bumi di peradaban modern? Kalau masih ingat, nih Sakahayang bahas kisah kelanjutannya yang berjudul Greenland 2 Migration tahun 2026. Oke lah, daripada kelamaan sampai kalian amuk-amukan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. 5 tahun sebelumnya, planet bumi harus mengalami kehancuran setelah dihantam oleh meteor yang setara dengan meteor pemusnah dinosaurus, di mana hampir 75% peradaban yang ada di planet bumi harus lenyap. Dan meskipun tragedi ini sudah berlalu cukup lama, namun pecahan dari meteor tersebut masih berada di orbit bumi, di mana kapanpun bisa kembali menghujani planet bumi. Tak cuma itu, kini udara di permukaan bumi telah terkontaminasi radioaktif yang setara dengan radiasi perang nuklir. Dan kini, para warga hanya bisa menjalani kehidupan di dalam bunker sejak 5 tahun yang lalu. Bunkers holding on. It's not easy living joy when we can. Singkat waktu, scene beralih pada John yang sedang melakukan eksplorasi di area dekat bunker. Tak cuma memastikan keadaan sekitar, misi ini bertujuan untuk melooting apa saja yang masih bisa berguna. Namun di saat itu pula John pun kaget saat melihat retakan tektonik yang semakin melebar dan mengeluarkan lava di area bunker. We got a few lifeboats. Always, I'll start with the lifeboats. Heading for the destroyer. Seeing a pressure storm building off the coast, but the crew. John, can you hear me? Di tengah proses looting, John diperingatkan untuk segera kembali karena sebentar lagi badai radiasi akan segera terjadi. Stay ahead of it. John! John! Open the door. I can make it. Untung saja John berhasil selamat dari badai mematikan itu. Singkat waktu, para petugas terlihat melakukan rapat penting guna membicarakan stok makanan yang mulai menipis. Tak cuma itu, mereka mulai kesulitan untuk keluar karena paparan radiasi di wilayah Greenland tercatat semakin memburuk. Di saat itu pula, dokter Galing bernama Amina berkata jika sebelumnya ia mendapat info dari temannya yang tinggal di stasiun lain, di mana menurut rumor ada sebuah cekungan bekas tabrakan meteor yang membentuk menjadi kawah. Dan cenah, wilayah tersebut bebas dari badai radiasi dan pencemaran udara, yang mana hal itu bisa mempermudah manusia untuk membangun kehidupan baru. Mendengar hal itu, pria bernama Adam merasa ragu karena kawah tersebut berlokasi di Prancis Selatan dan sulit untuk ditempuh oleh warga Greenland. Tak cuma itu, seorang jenderal bernama Sape mengatakan di mana menurut laporan jika di Eropa sedang terjadi peperangan akibat perebutan wilayah, maka dari itu mereka yang tidak memiliki apapun pasti akan sulit untuk pergi ke sana. Hingga di tengah perdebatan, tiba-tiba setelah diguncang gempa, Sape meminta semua orang untuk tenang karena bunker ini dirancang untuk tahan gempa. Di saat itu pula, istri John yang bernama Alison mengajukan permintaan pada Sape untuk mengevakuasi para penyitas yang terjebak di pertambangan. Mendengar hal itu, Sape berkata jika proses evakuasi akan dilakukan besok pagi. My breath from the morning light. I wanna see
mean, classic rock. Kembali pada John, ia yang merupakan seorang mekanik terlihat memperbaiki saluran air bersama rekannya yang bernama Lars. Just turn the valve on already. Baby, here we go. Sementara di sisi lain, Allison dihampiri oleh putranya yang bernama Nathan, di mana kini ia sudah beranjak remaja. Kemudian, Nathan berkata jika dirinya merasa khawatir dengan gempa yang akhir-akhir ini sering terjadi. Namun Allison hanya berusaha untuk menenangkan kekhawatiran putranya ini. Di keesokan harinya, Sape dan yang lainnya sedang memantau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim militer. Sementara di sisi lain, John yang baru tiba di ruang kendali seketika heran dengan Lars yang tidak merespon panggilannya. I could rest after lunch. Sontak mereka pun syok parah saat mendapati tembok bunker yang mulai mengalami retakan ekstrim. Lalu tiba-tiba, We don't have much time. Are we approved? my God! Akibat pergeseran lempeng bumi, bunker yang mereka tempati perlahan mulai ambruk. Di tengah rasa migrain, John yang khawatir bergegas mencari keluarganya. There you go. Let's get I can't breathe. Setelah keluarganya berkumpul, Allison mengajak mereka untuk segera keluar dari tempat ini. Pack your stuff in the bag, okay? We're not coming back. Oh, is anything that'll fit in there? Alright, put this on. Setelah mendapatkan masker, mereka langsung pergi dari tempat ini. Let's go. Melihat gerbang utama penuh sesak, mereka yang tidak punya waktu langsung mencari jalan lain. It's collapsed. Come on, we gotta go, we gotta go. Okay, we covered up as much as possible. Go, go, go. Akhirnya mereka berhasil keluar dari bunker yang akan ambruk. Namun John yakin jika semua ini hanya permulaan. Ia pun langsung mengajak keluarganya pergi meninggalkan Greenland. Where's Nathan? Wait. Don't tell me. Let's get up. Let's like boots on the beast. Let's go. We gotta go! Hey, go, go, go! No! Secure the hat! Can't take anymore! Akhirnya, meski terpaksa meninggalkan sebagian pengungsi, mereka pun berhasil selamat. Akan tetapi kengerian tak cukup sampai di situ, karena gempa tektonik ini mengakibatkan tsunami yang dahsyat. Sungguh naas, sebagian pengungsi harus tenggelam bersama wilayah Greenland. Beberapa saat kemudian, John langsung mengecek kualitas udara di wilayah perairan menggunakan alat hasil rakitannya. Melihat kondisi udara yang cukup baik, John memberitahu jika mereka bisa membuka masker. Kemudian, mereka mulai merencanakan arah tujuan selanjutnya. Lantas, Allison yang mempunyai ide menyarankan semua orang untuk pergi ke London, di mana London memiliki bunker yang sama seperti di Greenland. Ia pun yakin jika di sana masih ada orang yang mampu bertahan. Meskipun jarak tempuh ke London cukup jauh, mereka pun sepakat untuk pergi ke Inggris.
Wyver building. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, akhirnya mereka tiba di Inggris, tepatnya di kota Liverpool. Namun mereka pun syok parah saat melihat sebagian kota Liverpool sudah tenggelam. Kemudian, John yang melihat jalan di depan langsung meminta bantuan Idan untuk mendayung sekoci ini. Let's go. Setibanya di daratan, John memperingatkan semua orang untuk tetap bersama. Di saat itu pula, perhatian mereka pun teralihkan saat melihat orang-orang pergi ke suatu tempat. Where are you, politicians? The ground. Probably doing it. More people that way. Rupanya di tempat ini sedang terjadi bentrok antara warga dan pihak militer yang menelantarkan mereka pasca jatuhnya meteor. Sementara itu, prajurit ganteng bernama Ipeng berkata jika dirinya hanya mengizinkan orang yang memiliki tanda pengenal dari unit stasiun bunker sebelumnya untuk masuk. Mendengar hal itu, Allison yang kebetulan membawa tanda pengenal mengajak semua orang pergi ke dalam gerbang. Namun suenya Adam pun panik saat menyadari dirinya kehilangan tanda pengenal. Di tengah kepanikan, Adam berusaha memaksa para prajurit untuk membiarkannya masuk. My God, kepanikan mereka semakin menjadi saat melihat badai radiasi yang akan segera terjadi. Di tengah kepanikan, John berusaha meminta tumpangan pada Obi untuk mengantarnya pergi ke London. Mendengar hal itu, Obi yang tidak ingin rugi langsung menjabel arloji milik John. Betapa leganya John saat keluarganya berhasil lolos dari badai meskipun harus terpisah dengan kelompoknya. Maybe another half hour to London. Di tengah perjalanan, Obi yang lelah memutuskan untuk beristirahat sambil nyebat. Mereka pun diminta untuk tenang karena 30 menit lagi mereka akan tiba di London. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba my God, sontak John pun syok parah saat melihat meteor yang menghujani area tersebut. Kemudian John meminta semua orang untuk berlindung. Sungguh bodoh. Obi yang ingin menyelamatkan mobilnya malah modar dihantam meteor. Hingga setelah meteor-meteor ini berlalu, mereka yang akan pergi hanya bisa mengumpulkan semua persediaan yang tersisa dari mobil Obi. Singkat cerita, setelah mereka sampai di London yang luluh lantak, John dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan menggunakan mobil hasil pupulung. Hingga di malam harinya, Amina berkata jika kita hanya memerlukan 2 hari perjalanan jika semuanya berjalan dengan lancar. Ia pun sudah tidak sabar untuk segera tiba di kawah dan hidup di tempat yang terbebas dari segala macam bencana. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba I'm gonna go. Okay. betapa syoknya John saat ia dan keluarganya malah diserang begal bersenjata. Untung saja John yang kehabisan peluru masih sempat diselamatkan oleh Allison. Melihat Amina meninggoy, John bergegas mencari tempat untuk memakamkan jasadnya.
Setelah memakamkan Amina, John pun mengajak keluarganya untuk melanjutkan perjalanan. Is that the English? Jesus. Di keesokan harinya, John pun syok parah saat melihat kondisi laut di perbatasan Inggris-Prancis yang kini telah surut hingga menjadi lembah. Dirasa ini kesempatan karena tidak harus menggunakan kapal, John langsung tancap gas. Singkat waktu, perjalanan mereka harus terhenti, terlebih kini mereka harus melewati jurang bekas palung laut. Dan entah siapa yang masang, mau tak mau mereka harus melanjutkan perjalanan dengan melewati jembatan gantung. Step. Watch. Don't. Saat Nathan ketakutan, mereka berusaha menguatkan putranya ini, di mana ini hanya satu-satunya jalan untuk bisa sampai ke Prancis. Setelah melewati jembatan tali, kini mereka harus melewati jembatan roblok. Let's go. You go first now. That's it. That's it. Let's go, Nathan. Come on. That's it. Betapa leganya mereka saat berhasil menyeberangi jurang tersebut. Singkat cerita, sesampainya di wilayah Prancis, mereka pun melongo saat melihat bekas tabrakan meteor yang mengakibatkan kota-kota di wilayah ini rata dengan tanah. Di saat itu pula John mulai khawatir dengan ekspektasinya tentang kondisi kawah yang sedang mereka tuju, karena bisa jadi kawah surgawi itu hanyalah imajinasi dari keputusasaan umat manusia. Meskipun belum tentu seperti apa, Allison berusaha menyemangati John untuk tetap memiliki harapan. Hingga di tengah obrolan, mereka pun kaget saat dihampiri oleh seorang pria bersenjata. Kemudian, pria bernama Dennis menanyakan tujuan John datang ke tempat ini. Dan setelah John memberitahukan tujuannya, tiba-tiba saja Dennis mengajak mereka pergi ke rumahnya. It's a dangerous area. Sesampainya di kediaman Dennis, mereka diberitahu jika dulunya tempat ini merupakan gudang sortir paket COD yang dirombak menjadi tempat perlindungan. Di saat itu pula John pun terkesan saat melihat Dennis yang memanfaatkan panel surya dan aki mobil rongsok guna dijadikan suplai listrik di tempat ini. Setelah memperlihatkan tempat tinggalnya, Dennis langsung memperkenalkan istri dan anaknya yang bernama Julia dan Camilla. Namun istrinya harus mengalami kelumpuhan setelah terkena paparan radiasi yang cukup ekstrim. C'est bon, ça va? Very good. Beberapa saat kemudian, Dennis kembali meyakinkan tentang rencana John yang ingin pergi ke kawah kehidupan, atau orang sini menyebutnya tanah yang dijanjikan. Lantas, John berkata jika dirinya akan berusaha mencari tempat yang aman demi keluarganya guna melanjutkan kehidupan. Setelah makan siang, Dennis berniat menunjukkan jalur yang aman pada John agar bisa tiba ke kawah, karena biasanya akan ada banyak begal yang berusaha mencari persediaan. Kemudian, John pun kaget saat Dennis tiba-tiba ingin memberikan mobil miliknya. Hanya saja, John diminta untuk membawa putri cantiknya menuju kawah tersebut.
Terlebih dirinya tidak bisa mengantar Camilla pergi karena harus menjaga istrinya yang sedang sakit. Dan meski dirinya harus mati di tempat ini, Dennis berharap jika putrinya bisa melanjutkan kehidupan di kawah tersebut. Mendengar hal itu, Allison yang sempat menguping percakapan mereka langsung menerima permintaan Dennis. Setelah meminta izin pada John, Camilla langsung berpamitan pada kedua orang tuanya terlebih dulu. Singkat cerita, di keesokan harinya, John pun merasa lega saat dirinya melihat banyak pengungsi yang ditangani oleh pihak militer Prancis. Mereka pun semakin yakin jika kawah kehidupan itu benar-benar ada. Sesampainya di tenda, John meminta izin untuk pergi ke wilayah kawah kehidupan. Terlebih mereka adalah pengungsi dari bunker yang berada di Greenland. Mengetahui orang-orang Greenland memiliki privilege, mereka pun dipersilahkan untuk menaiki angkutan umum bersama para pengungsi lainnya. Namun di tengah perjalanan, sontak mereka pun panik saat kawanan bandit berusaha membegal mereka. Setelah menumbangkan beberapa prajurit, para bandit pun langsung membajak mobil mereka. Di saat itu pula, John yang tidak ingin perjalanannya berakhir sampai di sini berniat melakukan perlawanan. Sungguh naas, mereka pun syok parah saat melihat John yang malah tertembak. Di tengah rasa mules, John meminta Allison untuk membawa semua orang pergi menuju kawah sebelum para bandit lainnya berdatangan. Nathan, keep pressure on it. Singkat waktu, betapa bahagianya mereka saat berhasil tiba di kawah kehidupan. Ternyata kawah ini bukan hanya sekedar rumor semata, di mana tanahnya benar-benar subur dan juga udaranya yang sangat bersih. John pun merasa lega karena dengan tinggal di tempat ini keluarganya bisa memulai kehidupan baru. John? Sungguh tragis, John si bapak bertanggung jawab pun harus meninggoy akibat kehabisan darah. Tapi setidaknya ia bisa pergi dengan tenang karena ia yakin keluarganya akan bisa bertahan di tempat ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang lumayan menegangkan bukan? Tapi sayangnya film ini terkesan milking dan mendompleng kesuksesan di film pertamanya. Dan sebenarnya ada berbagai adegan yang di-skip karena terasa terlalu aneh. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Greenland 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.